saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ceria dan sukacita sekali saat ini 30 November 2021. Ini bulan November, sebentar lagi kita akan menginjak bulan Desember. Saudara, dan ini adalah tanggal 30. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan mengenai dongeng nenek-nenek tua, seperti yang ditulis dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Di sana disebutkan jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saudara, Roh Kudus menyingkapkan hal ini untuk saya beritakan kepada saudara supaya saudara mengerti apa itu dongeng nenek-nenek tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kemudian saudara itu nggak boleh bercerita kepada cucu saudara? Tentunya boleh. Mendongeng juga boleh, saudaraku. Tetapi ini ada maksud yang begitu dalam, yang ini akan saya singkapkan dalam waktu yang singkat ini, saudaraku. Dongeng itu adalah sesuatu yang kebenarannya tidak berdasar atau tidak sesuai pada kebenaran yang tertulis dalam firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, dan tidak sesuai juga dengan kebenaran Roh Kudus. Itulah dongeng. Cerita-cerita yang tidak berdasar kepada firman Tuhan, tidak pula cocok dengan suara Roh Kudus, itu dongeng. Dongeng itu tidak masuk baik ditelaah dengan hikmat surgawi, dengan hikmat Allah, nggak masuk, saudaraku. Kemudian ditelaah dengan pertimbangan Roh Kudus, dengan Roh menimbang, itu juga nggak masuk. Ini dongeng, saudaraku. Kalau saudara mendongeng kepada anak kecil dengan tujuan supaya anak itu bisa tidur, itu ya baik-baik saja, saudaraku. Tidak masalah. Jadi dongeng itu sesuatu yang tidak masuk bila ditelaah dengan hikmat Allah. Dongeng itu juga tidak masuk pula bila ditelaah dengan pertimbangan Roh Kudus. Jadi dongeng itu sesuatu yang tidak sesuai kebenaran dengan Alkitab dan dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah dongeng. Kanak-kanak rohani ini bisa dongeng, saudaraku. Saudaraku, orang yang baru kenal Tuhan Yesus karena begitu cinta, kasih mula-mulanya menggebu-gebu, kemudian ada dongeng-dongeng, saudaraku. Wah, saya ketemu begini. Dongeng itu kanak-kanak rohani yang baru kenal Tuhan Yesus, kemudian dongeng. Tapi kalau kanak-kanak itu dongeng, saudaraku, ya kita jangan salahkan, saudaraku, meskipun dongengnya itu keliru, karena itu dongeng kanak-kanak, dongeng seorang anak kecil. Saudara punya anak, dia dongeng macam-macam, saudaraku, berkhayal macam-macam. Ada satria baja hitam turun, misalkan begitu, saudaraku. Ada, saudaraku, apa deh, macam-macam itu, saudaraku. Ada bintang berbentuk ular naga, mungkin. Itu khayalan anak-anak kecil, saudaraku. Dongeng anak-anak kecil. Kalau saudara mendengar dongeng-dongeng seperti itu juga jangan saudara salahkan. Itu dongeng anak kecil. Saudara paham kan? Anak-anak kecil itu kalau dongeng itu dongengnya ya ngaco kadang, saudaraku. Kadang nggak benar juga. Orang yang di dalam pertumbuhan rohani, dia masih kanak-kanak rohani, dia sering juga dongeng, saudaraku. Dongengnya itu sering salah, tapi itu jangan kita anggap sesat, kita benarkan, saudaraku. Kita didik, kita luruskan, saudara. Kita kalau punya anak-anak rohani juga gitu. Kadang saya itu mendapatkan laporan, Pak Pendeta, saya itu mendapatkan visi penglihatan seperti ini. Ya, saudaraku, seperti itu. Dongeng, saudaraku. Ada dongeng-dongeng rohani seperti itu juga, saudaraku. Ada yang cerempet-cerempet benar, ada yang, saudaraku, merupakan satu gejolak pikiran, gejolak psikologis, saudaraku. Jadi seperti itu, saudaraku. Kanak-kanak rohani bisa dongeng. Ini orang yang pertama mengenal Tuhan dan bersinggungan dengan dimensi ilahi, sehingga sering dia memiliki banyak dongeng, pinter dongeng ini itu. Wah, seolah-olah luar biasa, saudaraku. Padahal baru saja kenal Tuhan Yesus. Saudaraku, ini dongeng anak-anak. Ini justru jangan kita salahkan. Ini malah tidak boleh dijauhi.
dongeng-dongeng seperti ini. Karena ini dongeng orang-orang yang baru kenal Tuhan. Mereka dongeng ini itu, saudaraku, tidak apa-apa, kita benarkan, kita bimbing, kita luruskan. Karena mereka belum tahu. Saudaraku, makanya dalam kitab Wahyu ini bukan dongeng, saudaraku, tetapi dijelaskan secara detail, secara runtut melalui pewahyuan. Kalau saudara mengikuti pemberitaan kitab Wahyu yang saya sampaikan, maka dari pasal 1 sampai terakhir itu akan sangat detail, kronologis. Saudaraku, tidak ada yang seperti dongeng, tidak ada yang dongeng. Karena itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang diungkap, bukakan rahasianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian apa yang disebut dongeng itu, saudaraku? Dongeng itu, saudaraku, tetapi orang yang secara rohani dituakan, dianggap sudah sesepuh rohani, jadi panutan, orang tenar, namun ajarannya itu tidak jelas, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Roh Kudus. Ajarannya ngaco, saudaraku. Nanti kalau kamu melihat bintang berwujud seperti ekor naga, seperti itu meliuk-liuk di daerah Cina, itu artinya Tuhan sudah mau datang, saudaraku. Seperti itu misalnya ada, saudaraku. Itu dongeng, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi, saudaraku, orang-orang yang secara rohani dituakan, jadi panutan, namun ajarannya ini nggak jelas benar, saudaraku, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kalau dicerna, dipertimbangkan dengan pertimbangan Roh Kudus juga tidak bisa masuk, saudaraku. Itu adalah dongeng dari nenek-nenek tua, saudara. Jadi ini yang disebut dongeng. Tetapi orang-orang yang secara rohani ini dituakan, jadi panutan, namun ajarannya tidak jelas, saudaraku. Sedikit-sedikit, wah, saudaraku, sok rohani banget begitu, saudaraku. Tetapi ajarannya itu tidak bisa dicerna baik dengan pertimbangan firman Tuhan, dengan hikmat Allah, maupun dengan pertimbangan Roh Kudus. Saudaraku, itulah dongeng nenek-nenek tua. Nenek-nenek rohani itu seperti itu, saudaraku. Orang yang dituakan, orang yang secara rohani dituakan, dianggap sesepuh, dianggap tokoh, tapi ajarannya itu nggak benar, saudara. Itu dongeng. Nah, itulah yang di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 harus dijauhi. Sebab, saudaraku, orang itu kalau sudah menjadi nenek-nenek rohani itu susah dinasehati, saudaraku. Betul-betul susah. Jangankan kok nenekmu, saudaraku, ibumu sendiri deh, saudaraku. Ibu saudara atau bapak saudara sendiri. Kalau diberitahu itu, karena kita itu adalah anaknya, kita itu anak kecil, kalau diberitahu sesuatu yang benar sekalipun, itu susah. Saudaraku, apalagi kalau itu nenek kita. Kalau kita kasih tahu, Nek, ini yang betul tuh begini loh. Nenek pasti akan bilang, cucuku, kamu itu kan anak kemarin sore, anak baru kencur. Masa ngajarin nenek? Saudaraku, begitu, saudaraku. Kamu tuh kan anak kemarin sore. Ngapain ngajarin nenek? Nah, saudaraku, seperti itu. Jadi, orang-orang yang secara rohani dituakan menjadi panutan, namun ajarannya tidak jelas, ajarannya tidak benar, tidak bisa dicerna dengan, saudaraku, baik melalui hikmat Allah maupun dicerna dengan kuasa Roh Kudus, dengan pertimbangan Roh Kudus, itu dongeng, saudaraku. Jadi yang dimaksud nenek-nenek tua itu seperti itu, saudaraku. Orang-orang yang secara rohani dituakan, jadi panutan, nenek-nenek rohani kita, saudaraku. Tetapi ajarannya itu mulai ngaco, saudaraku. Tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Roh Kudus, saudaraku, itu dongeng. Nah, yang seperti ini yang harus dijauhi, karena orang seperti itu sudah nggak bisa dikasih tahu.
Seperti kalau kita ngasih tahu nenek kita, nanti mereka akan bilang, "Oh, kamu itu kan cuma anak kemarin sore, kamu itu masih bau kencur." Saudaraku, dikatakan begitu kita mau bilang apa, saudaraku? Kita masih muda, saudaraku. Mereka sudah usianya sudah mungkin di zaman tahun 50-an ke sana sudah ada, saudaraku. Kita sementara di era sekarang ini, saudaraku, mereka bilang, "Kamu itu belum pengalaman." Saudaraku, nah, saudaraku, orang-orang yang secara rohani dituakan menjadi panutan, tetapi ajarannya itu tidak jelas, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Roh Kudus, saudaraku, itu dongeng. Saudaraku, ingat baik-baik. Meskipun itu orang tua, saudaraku, tetapi kalau ajarannya itu, saudaraku, tidak cocok dengan firman Tuhan, tidak cocok dengan hikmat Allah, tidak cocok dengan pertimbangan Roh Kudus, itu dongeng. Jauhilah. Karena, saudaraku, pada yang demikian ini, saudaraku, sulit diperbaiki. Kita nggak bisa menasihati nenek kita, nenek rohani kita, nggak bisa. Saudaraku, kalau dinasihati ya gitu, nanti mereka balik, "Kamu itu kan cuma cucuku, anak baru bau kencur," saudaraku. Tapi tidak tahukah saudara, waktu kita kecil memang kita digandeng oleh orang tua kita, karena kita nggak tahu di depan kita ada jurang, ada got, dan lain sebagainya. Tapi gantian, ketika kita sudah menjadi dewasa, orang tua kita itu sudah menjadi tua, matanya menjadi rabun, saudaraku, kita gantian yang harus menuntun mereka. Saudaraku, lah kalau yang dituntun gak mau, saudaraku, inilah yang disebut dongeng, saudaraku. Jadi, saudaraku, yang saya tekankan pada saat ini, saudaraku, nenek tua yang dimaksud dalam 1 Timotius 4 ayat 7 ini adalah orang yang secara rohani itu dituakan, namun ajarannya gak benar. Saudaraku, orang yang demikian itu sudah sulit dikasih tahu, saudaraku. Karena merasa nenek, merasa sudah tua, merasa pengalamannya banyak sekali, merasa nggak ada salah. Saudaraku, yuk kita akan selidik selanjutnya. Jadi, saudaraku, orang yang dituakan secara rohani itu cenderung tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa lagi dinasehati, dan merasa paling pinter. Saudaraku, itulah sebabnya kalau nenek-nenek itu sudah mendongeng dengan doktrinnya, saudaraku, sudah nggak bisa kita kasih tahu lagi, saudaraku, karena itu dongeng nenek-nenek tua, saudaraku. Jadi, saudara, kita akan baca saja ayat konkretnya, 1 Timotius 4 ayat 1-9. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, 1 Timotius 4 ini sudah mulai juga menyinggung masalah cap, masalah karakma, masalah tanda 666. Jadi hati nuraninya itu yang dicap, saudaraku, yang dikasih tanda. Orang yang mulai mengenakan tanda antikris kemarin, sudah saya sampaikan ada 18 macam kejahatan. Itu mulai ada di hati orang-orang akhir zaman itu. Mereka itu, ayat 3, melarang orang kawin. Rasa kawin, saudaraku. Kawin itu nggak boleh, saudaraku. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Dikit-dikit makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, saudaraku. Beberapa kali saya ini ditelepon oleh jemaat, saudaraku. "Pak Pendeta, saya ini mendapatkan bagian kiriman dari saudara lain agama. Ini wujudnya ada berbagai macam makanan, apa boleh dimakan?" "Boleh," saya bilang gitu, "boleh. Doakan, sucikan dalam nama Yesus, makanan, minuman ini Tuhan berkati. Makan, jadi berkat, saudaraku. Jangan dikit-dikit kara, mentang-mentang itu, saudaraku, kiriman dari orang yang tidak seagama dengan kita, saudaraku. Mereka tidak percaya
Yesus kemudian kita bilang, wah itu makanan haram. Saudara, jangan seperti itu, saudaraku. Apapun kalau kita terima dengan ucapan syukur, kita doakan, itu menjadi kudus. Ayat 4 dari 1 Timotius pasal 4 ini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi saudara, kalau diantar ya saudaraku makanan dari orang yang tidak seiman pun saudaraku, kalau itu makanan yang menyehatkan ya terima, doakan saudaraku, itu baik saudaraku. Itu tidak membuatmu haram, tidak membuatmu masuk neraka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik ya. Jadi jangan tanya lagi kalau dapat kiriman dari orang mungkin yang tidak seagama dengan kita, saudaraku mengirimi makanan, terima, itu sesuatu saudaraku berkat juga, saudaraku. Sucikan, kuduskan, doakan dalam nama Yesus, itu akan jadi berkat juga, saudaraku. Ayat 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman dan oleh doa. Amin, saudaraku. Jadi semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Kemudian ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, yang terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi ajaran itu ajaran yang sehat ya saudaraku. Kalau sudah mendengar pengajaran tentang akhir zaman juga terimalah ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu apa tuh saudaraku? Ajaran yang sesuai dengan firman Allah dan Roh Kudus. Ajaran yang kalau dicerna, kalau diselidik dengan firman Tuhan juga benar. Ajaran kalau yang ditelaah dengan meminta pertimbangan Roh Kudus itu juga benar. Itu ajaran yang sehat, yang akan membuat pencernaan rohani kita itu sehat, saudaraku. Tetapi kalau dongeng tadi, saudaraku, itu akan membuat pencernaan rohanimu itu tidak sehat. Sudah tiap hari makanya dongeng, saudaraku. Pengkhotbah-pengkhotbahnya dongeng, yang sudah dengar dongeng, saudaraku. Saudara, secara rohani meja rotimu itu akan rusak. Dan secara jasmani nanti lambungmu, pencernaanmu akan rusak, akan kena masalah. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ajaran-ajaran yang disebut nenek-nenek tua tadi, saudaraku, itu merusak pencernaan, saudaraku. Pencernaanmu nanti akan rusak kalau kamu dengar terus. Saudara, ayat yang ke-6 saya ulangi, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat. Amin. Ajaran yang sehat itu ajaran yang benar, sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan Roh Kudus. Saudaraku, ajaran yang konsisten. Tabernakel itu sekalipun bongkar pasang, saudaraku, suatu ketika di suatu tempat, kemudian disuruh Tuhan bongkar, dipasang di tempat lain, tapi tetap konsisten. Ukurannya sama, menghadapnya sama, benda-bendanya sama. Firman Tuhan itu juga begitu. Meskipun disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu, disampaikan oleh murid-murid Yesus, kemudian di akhir zaman bahkan juga oleh kemurahan Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan ini, saudaraku. Semuanya arahnya sama, saudaraku. Ukurannya sama. Meskipun bongkar pasang seperti itu, tetapi saudaraku, ukurannya sama, menghadapnya sama, kemudian juga saudaraku, semuanya sama. Nggak ada perubahan. Memang bongkar pasang, tapi semuanya sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat 7 perhatikan. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, ini tadi saudaraku yang sudah saya terangkan tadi. Nenek-nenek tua itu bukan berarti saudara yang sudah tua-tua punya cucu. Bukan seperti itu. Justru nenek-nenek tua itu adalah orang yang dituakan secara rohani, tetapi mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Ajarannya ngelantur, saudaraku.
tidak bisa dicerna baik dengan pengetahuan kita melalui firman Tuhan maupun dengan Roh Kudus, gak bisa dicerna. Akibatnya pencernaannya rusak. Sudah yang dikasih Tuhan. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, ini kaitannya waktu itu Timotius itu diutus oleh Paulus untuk pelayanan. Dia direndahkan karena usianya yang masih muda menghadapi orang-orang yang sudah tua. Kemudian di ayat 12 diterangkan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan dan kesucianmu. Amin. Saudaraku, jadi ayat 7 ini, saudaraku, jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Itu apa maksudnya? Sekali lagi saya tegaskan, saudaraku, orang-orang yang dituakan atau jadi panutan namun ajarannya tidak benar, ini adalah yang harus, saudaraku, dijauhi. Tetapi kalau dongeng anak-anak kecil ya saudaraku, mereka nggak tahu, mereka baru kenal Tuhan Yesus, kemudian memiliki satu visi-visi yang luar biasa, yang dongeng-dongeng yang seolah-olah aneh, saudaraku. Itu biar, malah mereka, saudaraku, karena mereka nggak tahu, mereka masih anak kecil. Tapi kalau orang yang sudah lama duduk di dunia pelayanan tetapi ajarannya ngaco, saudaraku, ini dongeng, saudaraku, yang harus oleh Timotius ini, suratan Timotius dikatakan, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudaraku, dengan ibadah yang sejati. Latihlah dirimu beribadah itu apa tuh, saudaraku? Supaya kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Kita memberikan tubuh kita ini, saudaraku, mempersembahkan tubuh kita ini menjadi bait suci Allah. Membiarkan tubuh kita ini menjadi bait suci Allah. Ini ibadah yang sejati. Latihlah dirimu beribadah itu apa tuh, saudaraku? Ibadah itu bukan sekedar masuk keluar gereja, tetapi ibadah itu menjadikan badan kita ini bait suci Allah loh, saudaraku. Mempersembahkan badan kita, tubuh kita itu untuk menjadi bait Allah. Ini ibadah sejati. Ayo kita akan baca Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini ibadah yang harus kita latih di Timotius tadi, di surat 1 Timotius 4 ayat yang ke 7 dan 8 tadi. Latihlah dirimu beribadah. Itu ibadah ini yang dimaksud, saudaraku. Bahwa kita, saudaraku, disuruh mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita mempersembahkan badan kita ini untuk menjadi kediaman Allah Roh Kudus. Itu ibadah yang sejati. Menjadikan tubuh kita ini bait suci Allah, itu ibadah sejati. Tiap hari, hari-hari bait suci, saya katakan begitu. Saudaraku, bukan hari Minggu saja, bukan hari Jumat saja, bukan hari Rabu saja, tapi hari-harimu itu hari-hari bait suci. Itu ibadah yang sejati. Karena saudara mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, ada lagi ayat ini yang dipakai untuk pembelaan orang-orang yang gak pernah persembahan. Oh, aku kan sudah mempersembahkan tubuhku, jadi gak perlu persembahan untuk mezbah Tuhan, menopang pelayanan. Saudaraku, saya kasih tahu ya saudara, kalau orang bisa mempersembahkan tubuhnya, itu otomatis dia akan bisa persembahan. Tubuh ini sesuatu yang luar biasa nilainya. Saudara punya kaki saudara satu dibeli 20 miliar, nggak akan boleh. Mata saudara ini, saudaraku, satu dibeli 5 miliar, nggak boleh. Saudara,
Ini badan kita sesuatu yang paling mahal, saudaraku. Kalau saudara berkata bisa mempersembahkan badanmu, tapi saudara mempersembahkan yang lahiriah aja nggak bisa. Persembahan, misalkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan aja nggak bisa, saudaraku. Jadi ini seringkali dipakai untuk ngeles orang-orang yang, saudaraku, nggak suka persembahan. Aku kan sudah persembahan tubuh, nggak perlu deh persembahan untuk nopang pekerjaan Tuhan, nggak perlu. Aku ini sudah mempersembahkan tubuh. Ndobos, saudaraku. Bohong itu, saudaraku, bahasa Jawanya ndobos. Saudaraku, orang yang bisa mempersembahkan tubuh itu pasti sudah bisa memberikan persembahan-persembahan yang lain. Seperti halnya sifat bait suci Allah itu pasti ada mezbah korban bakarannya. Saudara, pahami ini ya baik-baik. Jangan ini jadikan alasan, aku kan sudah persembahan tubuh, nggak perlu persembahan menopang pekerjaan Tuhan, nggak perlu mezbah Tuhan tuh. Aku kan sudah mempersembahkan tubuh. Saudara, kalau mempersembahkan yang ringan saja, saudaraku, yang lahiriah saja, saudara nggak bisa. Saudara nggak akan bisa juga mengatakan Roma pasal 12 ayat 1 ini. Kalau saudara mengatakan pun itu masih belum benar, saudara. Jadi ini mohon dimengerti, saudara. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadah sejati. Itu artinya apa toh, saudaraku? Artinya kita menjadikan badan kita ini bait suci Allah. Kita persembahkan, ini loh Tuhan badanku, jadikan badanku ini bait sucimu. Saudara, kalau sudah bisa mempersembahkan tubuh ini, pasti saudara itu sudah bisa persembahan yang lain. Itu pasti hukumnya, saudaraku. Karena tubuh yang sudah dipersembahkan itu akan dijadikan oleh Tuhan bait sucinya. Dan bait suci Allah itu pasti ada mezbah korban bakarannya. Ayo kita akan baca 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Saudaraku, jadi ibadah sejati itu adalah ibadah hari-hari bait suci, di mana setiap hari tubuhmu ini, saudaraku, mulai diberikan sepenuhnya untuk melakukan kehendak Allah. Supaya dari ujung rambut sampai ujung kaki ini nanti mencerminkan sifat-sifat bait suci. Itu ibadah sejati. Tiap hari tanganmu ini diajari untuk melakukan kebaikan. Tiap hari kakimu ini diajari untuk melangkah kepada kebenaran. Tiap hari matamu ini diajar untuk membawa kepada kebenaran. Tiap hari mulutmu ini diajar untuk tidak berbohong. Saudaraku, ini ibadah sejati. Jadi ibadah itu bukan, saudaraku, ibadah hari Minggu saja, saudaraku. Ibadah hari Minggu, ibadah hari Rabu, ibadah hari Jumat, bukan seperti itu. Ibadah sejati itu ibadah tubuhmu yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang dijadikan bait suci Allah. Hari-hari bait suci. Di akhir zaman, hari-hari bait suci harus terjadi dalam hidupmu. Karena suatu saat nanti ketika tubuhmu sempurna menjadi bait suci Allah, itulah saatnya harpazo terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat. Saudara jauhi cerita nenek-nenek tua. Saudaraku, ajaran-ajaran yang gak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan tidak sesuai pula dengan Roh Kudus, itu dijauhi. Nenek-nenek tua itu apa, saudaraku? Tadi sudah saya sampaikan. Itu orang-orang yang sudah tidak bisa dikasih tahu lagi. Itu nenek-nenek tua, saudaraku. Dongeng nenek-nenek tua, saudaraku, itu seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya.